Anda kembali menyaksikan Bukan Perempuan Biasa on Net TV Sulsel TV masa kini. Masih bersama Kak Marwa, seorang beautician ya, konsultan bisnis dan juga pemberdaya masyarakat. Nah, kita kembali ke segmen berikutnya nih ya. Kita masuk ke ranah-ranah pekerjaan ya. Kalau tadi kan latar belakang pendidikan, sekarang ranah pekerjaan. Tahun 2005 sampai 2010 di perhubungan selayar, kemudian lanjut di Keling International Indonesia ya. Kemudian habis itu kemana aja tuh? Setelah tahun 2010, 2011, 2012, kurang lebih 3 tahun saya di PT Keling Indonesia, betul-betul tertempa mental saya. Di sanalah saya banyak belajar bagaimana kalau kita jatuh itu adalah hal yang wajar. Kayak judul lagu. Gagal itu ya, gagal itu wajar. Intinya bukan berapa kali kita jatuhnya, gagalnya, tapi berapa kali kita bangkitnya. Disitulah saya banyak belajar. 2012 saya resign dari PT Keling Indonesia, kemudian saya memutuskan untuk membuat perusahaan sendiri. Saya membuat IO, event organizer. Alhamdulillah beberapa kali event kita sukses di sana, ribuan peserta. Tapi yang namanya usaha begitulah. Ada dinamika ya? Ada dinamika. Tiba-tiba kami mengalami kebangkrutan yang sangat besar dan mengalami banyak hutang saat itu ya. Berpindah lagi ke usaha pertanian, mengelola kurang lebih 2 hektar lahan pertanian. Itu varietas apa tuh, Kak? Tomat, 2 hektar tomat yang memberdayakan di Halmahera. Saat itu kan saya hijrah jadi setelah dari PT Keling Indonesia 2011 itu saya hijrah ke Ternate. Maluku Utara. Maluku Utara, Ternate. Saya hijrah ke sana. Di sanalah awal kisah yang sesungguhnya terjadi. Dibentuk mental karakter di sana di Ternate. Kurang lebih 8 tahun. Jadi usaha pertanian gagal juga. Setelah usaha pertanian gagal, kembali ke Ternate karena itu di Halmahera ya, di pulaunya. Kembali ke Ternate. Di Ternate lah saya kembali bergabung dengan FPIKM namanya. Itu apa tuh, Kak? Forum Pengusaha Industri Kreatif Mandiri. Bergabung di sana, akhirnya di sanalah sudah mulai terintegrasi dengan beberapa kementerian. Kemudian saya sendiri sudah punya produk sendiri di sana, UKM, banyak sekali semua olahan hasil bumi Ternate diolah menjadi oleh-oleh khas Ternate. Terintegrasi dengan Kementerian Pariwisata, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian UKM dan Koperasi, berbagai, karena semua kementerian itu pada intinya ada pemberdayaan. Kemudian dengan Dinas Tenaga Kerja juga. Jadi pada saat itulah juga sekaligus membuka kesempatan Kak Marwa ini untuk melibatkan banyak masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat melalui UKM ini. Oke, boleh diceritain gak sih pengalamannya di sana seperti apa? Masya Allah. Alhamdulillah di sana saya dipercaya menjadi instruktur di Dinas Tenaga Kerja Kota Ternate. Jadi setiap minggu tuh saya harus mengajar beberapa kelas dengan peserta yang berbeda. Saya pernah mengajar di satu kelas itu yang pesertanya itu semuanya itu pesertanya disabilitas. Itu ngajar apa tuh disabilitas? Yang pertama kita membuka mindsetnya mereka bahwasanya dengan keterbatasan fisik yang kita miliki itu bukan penghalang kita untuk kita menjadi orang yang kreatif dan produktif. Membuka mindset, setelah dibuka mindsetnya kita memotivasi mereka dan mengarahkan mereka, yuk apa yuk yang bisa kita buat dengan SDM yang ada, kemudian sumber daya alam yang ada di Ternate. Dengar-dengar selain disabilitas juga mengajari atau memberdayakan kaum lansia. Iya. Ya, itu apa tuh, Kak? Iya, kalau di Dinas Tenaga Kerja itu semua lini ya ada. Kemudian selain disabilitas itu ada juga kelas untuk lansia 60 tahun ke atas. Jadi di sana kita betul-betul memberdayakan semua masyarakat yang sudah pensiun dan di usia senja, tetapi mereka itu masih mau produktif dan mereka masih mau mempunyai kreativitas. Itu juga kita arahkan bagaimana mereka supaya mempunyai usaha sendiri. Begitu. Contohnya mungkin seperti jual-jualan buka apa ya, kerajinan tangan seperti itu, atau mungkin masak-masak. Iya, gitu. Ada banyak sekali yang bisa kita arahkan dan itu disesuaikan dengan sumber daya alam yang ada di sekitar mereka. Jadi mereka tidak kesulitan untuk mencari bahan baku. Contoh misalnya di satu daerah itu yang banyaknya itu adalah sumber daya alamnya adalah pisang. Maka kami arahkan untuk ke pisang, entah itu dijadikan keripik, entah itu dijadikan dodol.
Oh, dodol Ya, pisang bisa dodol dijadikan pisang dodol bisa, juga? ya. Entah itu dijadikan roti pisang, segala bahan bakunya pisang. Gitu. Baik ya. Kalau untuk kelas pemudanya seperti apa? Banyak di Ternate kami dapati setelah selesai kuliah mereka sudah karena keterbatasan ekonomi seperti saya dulu, mereka sudah tidak bisa melanjutkan kuliah. Dengan adanya program dari Dinas Tenaga Kerja, mereka kita kumpul lagi, kita arahkan lagi mereka bagaimana caranya dengan modal seminim mungkin, tetapi mereka bisa menghasilkan. Keren ya. Iya. Jadi memang ada begitu banyak istilahnya kegiatan aktivitas Iya. selama bermukim atau tinggal di Iya. Halmahera, tepatnya di Ternate Di ya. Ternate, ya. Oke, baik, kita sedikit bergeser lagi nih Iya. Kak. Poin yang ketiga adalah seorang beautician. Iya. Ini kemudian mendapatkan ilmu dari Iya. kecantikan, memutuskan juga untuk oke, baik, saya membentuk mungkin sebuah lembaga atau mungkin usaha atau apalah itu ya yang sejenis. Boleh ceritain nggak sih mungkin ada klinik atau Iya. apa dan seperti apa Ya, karena wujudnya? karena saya sudah kurang lebih 2 tahun ini berkecimpung di dunia kecantikan ya, khususnya skincare. Dan namanya perempuan pasti butuh yang namanya cantik. Semua perempuan mau yang namanya cantik. Akhirnya terjadi kayak ada pertanyaan di dalam diri saya, apakah kecantikan itu hanya sebatas skincare saja atau seperti Apakah apa? dari luar aja Iya, ataukah dan harus saya dua-duanya? pribadi juga hobinya treatment ya, perawatan. Saya oke. sering ke klinik dan Masya Allah ternyata kalau ke klinik itu ya lumayan juga ya untuk budgetnya ya. Namanya saya memang sudah ada otak-otak dagang begitu. Ngaku ya pemirsa Iya, saya ada otak dagang. Entrepreneurship ya. Iya, entrepreneurship-nya ada. Akhirnya saya cari-cari di YouTube, di Google seperti apa. Akhirnya karena rasa penasaran yang tinggi, saya pergilah untuk sekolah kecantikannya. Oke. Iya, di Surabaya saat itu. Selepas sekolah kemudian pulang Iya, ke pulang Makassar. alhamdulillah membuka beauty care di rumah. Di beauty rumah ya. home, iya. Itu treatment seperti apa saja sih yang ditawarkan? Alhamdulillah ada facial, ada peeling, dan ada beberapa macam treatment lagi. Dan ini atau untuk member dari perusahaannya Kak Marwa aja atau umum atau seperti apa? Bisa berlaku untuk umum. Untuk umum ya. Sebenarnya tujuannya untuk pribadi saya sendiri, karena daripada saya ke klinik merogoh kantong yang cukup dalam. Cukup dalam Ya, ya. tujuannya untuk saya sendiri, tapi kalau ada keluarga atau teman yang ini boleh. Oh, kayak gitu ya. Jadi recommended ya. Iya, recommended. Ada mungkin Instagram yang bisa di-follow untuk kliniknya Iya, atau Instagramnya mungkin Kak Iya, Marwa? boleh ke IG saya. Boleh disebutin? Marwanti 17 atau ke Facebook juga boleh, Marwanti Ratu Group. Oke, silakan kalau misalnya pengen cari-cari informasi yang mengenai skincare, kecantikan atau mungkin apa ya namanya maintenance ya, seperti itu boleh tadi di-follow atau di-add Instagram atau Facebooknya Kak Marwa. Oke, baik, kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami Good People on Net TV Sulsel TV masa kini.